itu memang menjadi kewajiban, bukan kalau sekarang itu kan masih hak ya, ya kan masih hak. Oh itu kita punya hak pilih gitu kan. Tapi bagaimana nanti endingnya bahwa pemilihan ini, oh itu menjadi kewajiban kita untuk memilih. Betul. Halo Sobat Awas, kembali lagi di Form A Podcast, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Malang. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang jauh-jauh kita datangkan dari Jalan Panji ke Panjen, yakni ada Bu Anis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nabila. Bagaimana kabarnya Bu? Lama kita tidak bersua. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mbak Nabila apa kabar? Alhamdulillah juga Bu. Lama sekali kita tidak bersua semenjak Pilkada tahapan 2020 kemarin. Betul. Sobat Awas, Bu Anis ini merupakan Ketua KPU Kabupaten Malang pada periode 2019 sampai 2024. Betul, Bu? Betul sekali. Dan mungkin banyak Sobat Awas yang pengen tahu, Bu, sebenarnya Bu Anis ini bagaimana sih bisa menjadi Ketua KPU Kabupaten Malang? Apakah moro-moro atau apakah tiba-tiba menjadi ketua KPU atau dulunya memang pernah berkecimpung di bidang pemilu gitu Bu? Iya, jadi gini Mbak Nabila, saya untuk periode 2019-2024 memang diamanahi ya, dipercaya oleh teman-teman ini menjadi ketua KPU Kabupaten Malang. Tapi sebelumnya memang saya sudah lebih dulu dibandingkan 4 komisioner yang lain, saya lebih dulu jadi komisioner KPU Kabupaten Malang, yakni di periode yang 2014 sampai dengan 2019. Ini karena apa? Karena saya masuk sebagai PAW, jadi pengganti antar waktu. Pada waktu itu saya dilantik tanggal 6 Maret 2018 menggantikan anggota KPU Kabupaten Malang Toto Haryono yang menjadi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, seperti itu yang saat ini. Jadi ceritanya seperti itu. Terus kenapa kok bisa menjadi Ketua KPU Kabupaten Malang itu ya. Jadi begitu pengumuman, kemudian kita dilantik, ada proses memang di situ rapat ya pleno untuk menentukan ketua. Nah, mungkin ya di antara 5 orang ini tadi yang saya sebutkan, karena memang saya yang lebih dulu gitu kan. Jadi iya, teman-teman mempercayakan kepada saya. Itu sih Mbak Nabila. Ya. Untuk track record sebelumnya Bu, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pemilu sebelumnya? Iya, terkait dengan kepemiluan, saya memang pernah awal saya partisipasi ya dalam dunia pemilu ini tahun 99 ya, 9899 pada waktu itu memang betul pemilihan yang langsung ya. Artinya pada waktu itu ada insya Allah 3 partai ya, pasca reformasi ya kan. Jadi pemilu pertama yang reformasi, saya terlibat sebagai pemantau pemilu pada tahun 99. Ya, jadi pemantau. Ya, jadi waktu itu memang ada partainya memang partai besar ya. Artinya awalnya PDI Perjuangan gitu ya, PDIP, terus ada Golkar gitu kan, terus ada P3. Nah, itu saya terlibat di situ sebagai pemantau. Memang hanya sebagai pemantau pada waktu itu. Terus sudah nggak pernah ngikutin partisipasinya ya, murni sebagai pemilih. Di 2015 baru partisipasi sebagai panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Malang tahun 2015 itu. Saat itu menjadi PPK mana? Kecamatan Dau. Oh, iya. Jadi 3 dari 5 komisioner KPU Kabupaten Malang berasal dari kecamatan yang sama. Jadi Kecamatan Dau. Kita ada 3. Biasa sekali produk Dau ini ya. 3 komisioner berasal dari daerah yang sama. Kira-kira suka duka apa sih Bu yang Ibu rasakan selama menjadi Ketua KPU Kabupaten Malang saat ini, yang track recordnya itu sudah panjang sekali mengikuti kepemiluan mulai tahun 99 Sobat Awas? Kalau bicara suka duka ya, rasanya kalau saya ini ya sampaikan
Ya banyak sukanya ya. Karena iya, karena ini tantangan ya bagi saya. Semua itu adalah proses pembelajaran bagaimana kita berpartisipasi khususnya sebagai penyelenggara gitu ya. Memang kalau dibilang dukanya ya ketika kita menghadapi sebuah persoalan ya, ketemu persoalan, contoh nggak usah jauh-jauh ketika kita bicara kemarin pilkada langsung ya, kayak misalnya kita bicara pilkada 2020 yang barusan selesai dihelat gitu, perhelatannya baru selesai, bicara duka itu kenapa kok misalnya sampai ada sengketa proses gitu ya gitu kan, tapi ya sudah overall kita nikmati saja bahwa bersyukur manakala memang di Kabupaten Malang ini ada dinamika, karena jarang sekali, tidak semua kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini mungkin mempunyai persoalan yang sama di Kabupaten Malang gitu. Jadi saya nilai ya ambil hikmahnya saja, positifnya. Oh, kalau nggak seperti ini saya nggak tahu gitu kan. Kalau nggak kemarin nggak ada seperti itu, saya nggak dapat pembelajaran. Itu aja sih. Karena Kabupaten Malang luas sekali. Betul. Jadi terkait dengan Kabupaten Malang, mungkin kita semua tahu ya bahwa Kabupaten Malang ini adalah kabupaten yang terbesar, terbanyak kecamatannya. Karena dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, yang paling banyak kecamatannya itu ada di Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan. Itu tentunya dengan tantangan tersendiri gitu terkait dengan proses penyelenggaraan. Tuh. Sebelumnya saya sampaikan selamat Bu, iya. Karena saya sampaikan selamat kepada KPU Kabupaten Malang sebagai penyelenggara atas suksesnya penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 kemarin yang mencapai angka partisipasi pada angka 60,48%. Betul. Selamat kepada KPU Kabupaten Malang ya Bu. Iya, sebenarnya sukses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 kemarin itu adalah sukses kita semua. Khususnya adalah sukses untuk penyelenggara ya. Karena di sini penyelenggara ini nggak hanya KPU loh ya Mbak Nimpila ya. Jadi penyelenggara di Kabupaten Malang ini kan ada KPU, ada Bawaslu. Nah, kalau misalnya kita tidak ada sinergi yang bagus gitu, ya itu juga nggak mungkin bisa jadi tidak seperti yang kemarin dilaksanakan gitu kan. Jadi kami sampaikan berulang kali bahwa kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2021 itu adalah kesuksesan kita bersama gitu. Suksesnya kita sebagai penyelenggara gitu. Jadi KPU dan Bawaslu. Iya, betul sekali. Nah, ya. Ketika berbicara partisipasi Bu, partisipasi masyarakat Kabupaten Malang pada pemilihan tahun sebelumnya, tahun 2015 itu kan mencapai angka 58,5%. Betul. Nah, kemudian pada penyelenggaraan pilkada kemarin itu mencapai 60,48%. Nah, ini kan berarti merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya Bu. Iya, betul. Ketika pandemi atau ketika ada COVID seperti ini justru malah partisipasinya naik. Nah, kira-kira bagaimana sih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang sehingga mampu memberikan atau mampu menyelenggarakan pemilihan sehingga angka partisipasinya cukup tinggi? Iya. Jadi begini Mbak Nabila, terkait dengan partisipasi masyarakat ya, yang pada pemilihan kemarin mencatatkan angka 60,40 ya. Itu menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2021 ini sukses. Kenapa kami sampaikan demikian itu? Karena bicara pada pemilihan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati, setiap periodenya kita melihat periode ke belakang, artinya pemilihan Bupati tahun 2005, 2010, kemudian yang terakhir 2015 sebelum 2020 kemarin, kurva untuk partisipasi masyarakat ini cenderung turun. Jadi 25 itu membukukan angka 60, sekian ya. 69, sekian, sorry.
kemudian di 2010 ini turunnya drastis menjadi 59, sekian persen. Nah, di 2015 turun lagi meskipun hanya sekitar sekian persen ya, menjadi 58,5. Ya. Prinsip di luar pandemi, kemarin ternyata ada pandemi bahwa kita melaksanakan pemilihan di tengah pandemi COVID, sebenarnya sudah menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Malang ya. Bagaimana kita di pemilihan yang 2020 ini bisa membalikkan kurva. Setidaknya minimal kita menjaga, ya kan, menjaga di angka 58,5 ya, meskipun kalau dibandingkan angka di atasnya Kabupaten Malang jelas kecil gitu kan, karena di bawah 60. Nah, ini tantangan tersendiri sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita sudah melaksanakan dan ternyata pada hari H di tanggal 9 Desember tercatat angka partisipasinya 60,40. Ini betul-betul apresiasi gitu ya, kita apresiasi sekali. Nah, terkait dengan kenapa, ada apa, kiat-kiatnya apa gitu, justru inilah yang sekarang menjadi PR kita bersama. Dalam hal ini KPU Kabupaten Malang perlu melakukan kajian ya. Ya kan, perlu melakukan kajian. Ini kenapa kok bisa naik kurvanya? Kenapa kok bisa balik di 60,4? Apakah memang betul bahwa kinerja, ya kita lihat dulu, apakah betul bahwa kinerja kita sebagai penyelenggara ini memang efektif gitu kan? Melakukan ibaratnya sosialisasi terkait dengan pemilihan ini sudah maksimal, padahal di tengah pandemi COVID. Apakah memang betul yang tadi saya sampaikan, sinergi dengan sesama penyelenggara, kita kolega gitu ya, sinergi dengan Bawaslu itu juga betul-betul efektif, sehingga memang katakan dari sisi pengawasannya itu juga masif gitu ya, bagus, efektif gitu kan, berkualitas gitu atas kinerjanya KPU. Maka itu menimbulkan tingkat kepercayaan, kenyamanan bagi masyarakat. Oh iya, karena penyelenggaranya itu bahasanya misalnya memang profesional gitu kan, memberikan integritas, memberikan rasa nyaman gitu kan, maka kita mau deh datang ke TPS gitu kan. Nah, atau memang seiring dengan bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, karena pemilihan bupati dan wakil bupati ini kan tidak jauh ya, tidak jauh pelaksanaannya dari pemilu 2019. Jadi mungkin animo masyarakat ini masih ya, ibaratnya masih hangat. Nah itu, jadi memang masih menjadi PR kita, ada apa gitu kan. Cuma secara angka partisipasi masyarakat kita meningkat gitu, itu prestasi karena kita naik gitu. Itu sih Mbak Nabila. Lantas mengapa Bu kok sepertinya dari KPU Kabupaten Malang itu kok nggak pede gitu? Kenapa harus mengkaji ulang? Kira-kira kenapa dan bagaimana sehingga mencapai angka sekian? Apa yang membuat KPU Kabupaten Malang sehingga bimbang atau kurang pede atas angka tersebut sehingga harus mengkaji ulang, itu apa Bu? Kenapa? Ya, sebenarnya bukan persoalan tidak pede. Artinya jadi begini, sekarang kegiatannya KPU ya, apa sih yang dilaksanakan KPU setelah pemilihan gitu ya. Salah satunya sekarang ini pada proses tahapan pelaporan ya. Yang dilakukan apa sih saat ini ya, berarti pelaporan gitu kan, kemudian mereview, mengevaluasi. Nah, ini menjadi kewajiban kami karena hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang setidaknya nanti menjadi bekal yang mungkin bisa disampaikan gitu kan untuk persiapan nanti di pemilihan 2024. Jadi pemilu dan pemilihan di serentak di 2024. Nah, kenapa kami harus melakukan kajian? Kenapa kami harus melakukan evaluasi? Ya, karena yang jelas pilkada serentak kemarin 2020 itu kita laksanakan di tengah pandemi COVID. Ya, itu hal yang
masih baru pertama kali. Maka perlu kita kaji, kita evaluasi. Sesuatu yang pertama biasanya kan pasti banyak hal kurangnya, ya kan? Tapi kenapa kok mencatatkan? Nah, ini sebenarnya tantangan kita gitu loh Mbak Nabila. Jadi bukan karena nggak pede, tapi justru dari situ kita pingin gali lebih jauh, ya kan? Untuk mensukseskan di pemilihan persiapan di pemilihan serentak 2024. Jadi bagaimana? Apakah kita kan sudah tahu sendiri ya bahwa COVID harus jaga jarak gitu kan. Kemarin pada saat pelaksanaan bagaimana jaminan atas keselamatan saya gitu kan terkait dengan kesehatan ketika kita masuk ke TPS gitu kan, mana yang sebelumnya yang sudah kita ketahui bersama yang namanya kita mau ke TPS itu kan pasti antri, pasti bertemu dengan banyak orang dan pasti kita lupa ya kan untuk jaga jarak, orang berdekatan. Nah, inilah kemarin yang dengan standar operasional prosedur pencegahan penanggulangan COVID-19 ya, itu kita prokesnya betul-betul kita terapkan gitu kan. Setidaknya ternyata masyarakat percaya ya, ada trust di situ kan, karena maksudnya masyarakat mau datang. Padahal ini COVID gitu kan, ternyata datang dan angkanya juga naik gitu kan dari sebelumnya. Itu sih Mbak Aulia. Ya. Ketika berbicara evaluasi Bu, kira-kira hal apa saja sih Bu yang patut dievaluasi dari pemilihan kemarin untuk untuk menjadi lebih baik lagi gitu di pemilihan berikutnya? Jadi banyak ya Mbak Nabila tahapan-tahapan. Jadi setiap tahapan itu perlu kita evaluasi. Tetapi catatan yang yang perlu, maksudnya yang menjadi catatan penting kalau dari penyelenggaraan kemarin di tengah pandemi COVID untuk Kabupaten Malang adalah ini terkait dengan logistik ya. Ya, itu juga salah satunya karena pelaksanaan di tengah pandemi COVID, otomatis logistik terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini juga menjadi sesuatu yang baru. Itu selain bagaimana kemarin penerapan dalam teknik penyelenggaraannya, penerapan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Istilahnya begini, karena kita juga nggak bisa lepas ya, nggak lepas dari sisi pengawasan, ya kan, nggak lepas dari sisi pengawasan. Nah, maka evaluasinya juga kita perlu kan masukan dari segi pengawasannya apa sih kemarin kita yang kurang gitu kan, evaluasi catatannya. Nah, pada saat kita bicara protokol kesehatan COVID, ternyata masih banyak catatan ya, meskipun itu bisa segera dieksekusi. Ternyata masyarakat ini juga banyak yang lupa ya, artinya belum disiplin. Kemudian Bu, kira-kira persiapan menuju pemilihan berikutnya pada pemilihan tahun 2024 nanti, itu kan nanti sebagaimana yang kita ketahui ada pemilihan presiden, kemudian ada pilkada dan pilgub sana lengkap sekali. Nah, itu kira-kira kiat-kiat apa saja sih yang sedang disiapkan oleh KPU Kabupaten Malang? Jadi menuju 2024 ya. Menuju 2024 bahwa nanti di 2024 ini ada dua agenda yang besar ya. Ada dua agenda besar. Yang pertama adalah untuk pemilihan umum yang kalau kita bicara pemilihan umum berarti dia pemilihan presiden dan wakil presiden. Betul. Kemudian pemilihan untuk legislatifnya. Jadi dia Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Kemudian ada pemilihan DPD-nya, Dewan Perwakilan Daerah, yang dia jalur parlemen tapi dari perseorangan, seperti itu. Legislatif untuk perseorangan. Nah, kemudian ada agenda juga untuk pemilihan serentaknya. Pemilihan serentaknya ini untuk memilih kepala daerah dari gubernur sampai dengan wali kota
wakil wali kota, bupati atau wakil bupati di bulan November. Di bulan November. Ya, jadi yang sudah disampaikan konsinyering tahap awal dari KPU RI menyampaikan rencana bahwa untuk pelaksanaan pemilunya itu di bulan Februari. Kemarin disampaikan tanggal 28 Februari. 28 Februari. Ya, untuk pemilihan kepala daerahnya di bulan November. Ada beda kan? Nah, persiapannya apa saja sih yang dilakukan itu kan? Saat ini memang yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Kita bicara KPU dulu, artinya pusat, maka mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan legalitas untuk perundang-undangannya kan gitu ya. Itu dulu jadi penyusunan produk hukumnya, karena memang ini kan belum diputuskan, masih dikonsinyeringkan, masih dibahas dulu RDP, rapat dengan pendapat dengan dewan dan pemerintah. Maka butuh berapa kali proses untuk sampai nanti pada keputusan kapan dilaksanakan pemilu, kapan dilaksanakan pemilihannya. Nah, setelah itu KPU mempersiapkan untuk produk hukum turunannya, artinya dari penyiapan untuk peraturan KPU-nya. Itu kalau KPU RI. Tapi senyampang dengan itu, apa sih yang dilakukan oleh kabupaten kota gitu kan ya, itu sudah KW-nya KPU RI memang. Nah, kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia saat ini ada tugas, ada kewajiban ya yang dilakukan oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Ini melakukan apa? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Karena pengalaman kita, artinya pengalaman di 2019, pemilu 2019, bahwa bagaimana sih terkait dengan data pemilih yang seolah-olah itu tidak pernah selesai gitu kan. Artinya sesuatu yang disoal gitu kan, yang disoal terus-menerus. Jadi pemilu 2019 itu sampai ada istilah DPTHP ya, DPSHP 3 sampai dengan jadi ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Nah, itu yang sebelumnya tidak pernah ada karena masukan. Jadi ini ada DPT yang masih belum diakomodir misalnya seperti itu. Nah, ini oleh KPU RI kami diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi setiap bulan KPU Kabupaten Malang ini melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini mengupdate data yang TMS, artinya yang tidak memenuhi syarat. Sudah ya, nanti kita keluarkan tuh dari DPT atau mengakomodir data pemilih-pemilih yang baru, pemilih-pemilih pemula, ya kan? Yang pasti salah satu elemennya adalah pemilih yang menginjak, yang masuk usia 17 tahun. Itu salah satunya. Nah, ini bagian dari persiapan menuju 2024. Kemudian kami juga bagaimana tetap melakukan sosialisasi. Ada perintah kewajiban KPU Kabupaten Kota melaksanakan sosialisasi. Ya, sosialisasi ada kriterianya. Untuk Kabupaten Malang dikhususkan bagi daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Nah, ini ada beban. Kami dalam tahun 2021 ini rencananya ada 6 titik kegiatan sosialisasi ya. Harus kami lakukan kegiatan sosialisasi di 6 titik. Jadi kita ambil nanti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang terendah, 6 terendah, itulah nanti yang akan kita berikan sosialisasi. Sasarannya siapa? Siapapun masyarakat yang belum pernah terlibat sama sekali. Artinya yang betul-betul awam, dia belum pernah menjadi penyelenggara, dia belum pernah masuk ya, artinya berpartisipasi sebagai pemilih gitu kan. Itu yang sasarannya kita masyarakat yang memang betul-betul baru. Itu sosialisasi selain tadi salah satunya yang sudah disampaikan. Apakah melibatkan relawan demokrasi juga, Bu? Terkait dengan sosialisasi ini
rencana ya, menjadi sebuah rencana dari KPU RI bahwa ada program pencanangan ya, rencana istilahnya kalau disondingkan kemarin KPU RI akan mengadakan desa peduli pemilu dan pemilihan. Tapi ini masih dalam tataran awal ya, wacana yang masih awal. Jadi kita diundang untuk FGD, artinya daring. Di situ ada forum group discussion membahas bagaimana rencananya KPU RI terkait dengan desa peduli pemilu dan pemilihan. Di situ memang kita nanti bekerja sama dengan Kementerian Desa ya, Kemendes gitu kan. Terus maka salah satu narasumbernya pada waktu itu ya dari Kemendes gitu, terus kemudian dari perguruan tinggi gitu kan, kemudian dari Perludem memberikan masukan terkait rencananya KPU ini untuk ada desa peduli pemilu dan pemilihan DP3, tapi ada masukan ya istilahnya biar enak gitu kan, desa melek pemilu misalnya. Terkait dengan desa melek pemilu nantinya ada semacam agen atau penyuluh atau orang artinya yang akan bekerja ya, akan bekerja untuk menyampaikan harapannya ketika jadi nanti kalau sebelumnya itu kan ada relawan demokrasi ya, jadi ini nanti belum disebut istilahnya apa. Oh berarti tugasnya semacam relawan demokrasi ketika pemilihan. Betul. Tetapi jadi, ini tujuannya untuk desa itu tadi. Iya, secara keseluruhan menyampaikan bagaimana itu pemilihan, gitu kan. Harapannya adalah masyarakat memang betul-betul tingkat kesadaran untuk memilihnya itu meningkat, bahwa nanti pemilihan itu memang menjadi kewajiban, bukan kalau sekarang itu kan masih hak ya, ya kan masih hak. Oh itu kita punya hak pilih gitu kan. Tapi bagaimana nanti endingnya bahwa pemilihan ini, oh itu menjadi kewajiban kita untuk memilih, ya kan, karena kita menentukan siapa yang akan mewakili aspirasi kita ya duduk di kursi pemimpin seperti itu. Harapannya itu nanti kalau misalnya memang sudah bahwa masyarakat itu sudah betul-betul sadar bahwa memilih ada kewajiban, itu kan pasti tingkat partisipasi masyarakatnya juga tinggi. Kemudian kehidupan demokrasinya juga kan betul-betul ya luar biasa. Gitu. Nah kira-kira untuk harapannya Bu di pemilihan tahun 2024 nanti, apa saja sih Bu yang KPU harapkan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilihan nanti? Harapannya secara keseluruhan ya, pasti penyelenggaraan nanti dua agenda besar ini harapannya jelas ya terselenggara dengan baik ya, aman, lancar gitu kan, kondusif ya. Harapannya seperti itu, memang goal settingnya gitu kan. Jadi betul-betul nanti menghasilkan pemimpin yang memang sesuai dengan harapan, mewakili aspirasi masyarakat ya kan. Kalau kita bicara pemilihan presiden ya betul-betul mewakili aspirasi rakyat Indonesia, itu harapannya. Pemimpin yang berintegritas gitu kan, itu harapannya sih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah itu Sobat Awas, suksesnya penyelenggaraan pemilihan di Indonesia bukan hanya sukses dari penyelenggaranya, akan tetapi juga masyarakatnya harus proaktif dan partisipatif untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bu. Kita semoga masih bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang di kemudian hari dengan tema yang berbeda ya. Nah, betul sekali. Masih banyak yang bisa kita obrolkan. Karena harus ngomongin pemilu itu bukan hanya soal 1-2 kalimat gitu. Jadi harus banyak ini, bisa jadi menjadi beberapa part nanti. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Sobat Awas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh media sosial yang ada. Terima kasih.